Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Puji Tuhan. Bila berkenan boleh mengisi bangku-bangku yang depan supaya jauh, bukan jauh di mata tapi dekat di hati, dekat di mata. Boleh mengisi yang depan? Nanti yang belakangan boleh mengisi bagian belakang. Persiapkan diri kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Ketika kita mengizinkan hadirat Tuhan melingkupi, bekerja atas setiap hidup kita, maka anggur baru Tuhan akan dicurahkan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu siap untuk menerima anggur baru dari Tuhan? Amin. Kita undang hadirat Tuhan dan izinkan Tuhan mengerjakan kehidupan kita. Dan bagian Tuhan adalah memulihkan dan membaharui. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Ditinggikanlah Tuhan, mengatasi segala langit. Hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan, jamah setiap kami, biarlah setiap penghalang, setiap hambatan dipatahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kau membebaskan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran untuk boleh dibebaskan, dilepaskan, boleh meninggikan Tuhan. Ada kelegaan. Setiap hati dan bejana boleh dipenuhi dengan anggur baru Tuhan. Karena Kau hadir, Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Aliri hati kami dengan hadirat Tuhan. Aliri hidup kami dengan hadirat Tuhan. Ya Rapa para warambo kasika. Oh, ya Rapa para warambo kasika. Ini bencana kami Tuhan. Ya Rawaras, ya Rapa. Mari yang percaya sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Segenap hatinya berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat
segenap hatinya berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kudus, kudus. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kudus, kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan nama-Mu. Mari bersorak-sorai bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami dan Kau siap memberkati melawat kami. Hadirat-Mu memulihkan kami Tuhan. Dan biarlah kami menikmati anggur baru, rahmat Tuhan, kekuatan yang baru yang daripada Tuhan Engkau anugerahkan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percayakan ibadah kami pagi hari ini. Dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu Tuhan. Puji disembah, layak Tuhan. Bapa rawarasika, ya Bapa rawarasika, ya Bapa rawarase. Hadirat-Mu cukup bagi kami Tuhan pagi hari ini. Kami ada dan kami boleh menikmati minggu yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengawali ibadah kami pagi hari ini. Kita sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, katakan haleluya. Pujilah Tuhan sesuai dengan keperkasaan dan kedahsyatan Tuhan. Yang percaya lambaikan tangannya. Haleluya. Boleh berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Perkatakan firman Tuhan ini. Tuhanlah kekuatanku. Meskipun musuh di depanku, rintangan
di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Sebab itu Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yang menikmati kemenangan Tuhan sama-sama berkata di hadapan Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh, 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 oh. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Yang percaya, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, Perlindunganku, Kaulah Allah, sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber. Kuatku, gunung batu, keselamatanku. Perlindunganku, Kaulah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Tuhanlah sumber kemenangan kita. Amin. Haleluya. Hati kami terangkat kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang empunya kerajaan yang tak tergoncangkan. Engkau memerintah di bumi maupun di surga. Dan kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan. Naikkan nyanyian baru kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Allahku memerintah. Haleluya. 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 Sebab Tuhan Allahku memerintah. Haleluya. Kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, Kau layak disembah, Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah.
sebab Tuhan Allah kami memerintah. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Allahku memerintah. Haleluya. 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 Sebab Tuhan Allahku memerintah. Haleluya. Haleluya. Kudus, 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 Kau Allah yang berkuasa, layak disembah, Kau layak disembah, Kau kudus Tuhan, kudus namamu Tuhan, kami menyembahmu. Sungguh Kau layak disembah, layak, Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, Kau Allah yang berkuasa, layak disembah, layak disembah. Katakan amin. Amin. Apa Bapa? Ya rawarasika, haleluya. Kau layak Tuhan. Namamu kudus Tuhan. Namamu kudus Tuhan. Halawarasika, Kau berkuasa Tuhan. Halawarasika, rababa lawarabawakasika. Ya rababa lawarasika. Kudusanmu, kuasamu, ya rababa, kerajaanmu Tuhan. Haleluya, halawarabawakasika. Ya rababa lawarasika. Haleluya, haleluya. Ya rababa lawarasika. Oh, ya rababa lawarabawakasika. Haleluya. Sementara nanti Bu Dana akan berdoa, mari kita angkat hati kita bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini ya Bapa, di mana Engkau sudah mengizinkan kami untuk memuji-Mu, meninggikan-Mu, memuliakan-Mu. Sebab hanya Engkau lah yang layak kami sembah. Engkau lah yang kudus, Engkau lah yang perkasa ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dan yang terutama kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Bapa, anak-anak-Mu sudah memuji, menyembah-Mu. Amin, amin. Beserta semua jemaat-Mu yang hadir, maupun saat ini yang berada di rumah. Hati kami saat ini siap Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Amin, amin. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan. Engkau berkati semua anak-anak-Mu yang melayani-Mu pada pagi hari ini. Engkau berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Tuhan, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya,
Amin. Amin. Silakan duduk, Bu. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sudah begitu cepat waktu ya. Sudah hari Minggu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini kita sudah bulan Juli ya, hampir minggu depan perjamuan kudus ya. Begitu cepat waktu ya. Sudah Juli ya, Juli, Agustus, September. Waduh, sudah. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, pernahkah kita berpikir kenapa Tuhan Yesus kok mesti harus lahir di bangsa Yahudi? Ya. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Kenapa saudara? Ternyata ada latar belakang yang luar biasa. Bangsa Yahudi dijajah ratusan tahun, tapi tradisi yang diturunkan turun-temurun oleh mereka diajarkan itu tidak pernah berubah. Jadi hukum Taurat sampai di bawah penjajahan, ya waktu itu dijajah oleh Kores, ya ratusan tahun saudara, dibuang ke Babel. Kebudayaannya tidak pernah berubah. Tradisi demi tradisi, itu salah satu faktor kenapa Tuhan Yesus mesti lahir di bangsa Yahudi. Kan saya sudah berpikir, kenapa tidak bangsa yang lain? Kenapa mesti bangsa Israel atau bangsa Yahudi? Ternyata itu salah satu latar belakang. Ya, kenapa Tuhan Yesus mesti lahir? Karena saudara bisa melihat kebudayaan termasuk kita Indonesia, ya Indonesia ini saya nggak tahu nih kebudayaannya karena dijajah Belanda cukup lama, ya Belanda dijajah berapa 350 tahun ya, jajah Belanda, Inggris, ya. Jadi banyak kebudayaan yang pengaruh. Tapi bangsa Yahudi turun temurun, ya. Bahkan sekarang beberapa waktu yang lalu setelah diketemukan saudara, ini ketemukan di Jepang, daerah Jepang. Adat istiadat tabernakel itu diketemukan di sebuah aliran agama Shinto. Ya, di situ saya baca artikelnya itu diketemukan adat istiadatnya persis kemah suci. Ada kolam basuhan, ada kemahnya di situ ya. Mereka baru-baru ini diketemukan saudara. Itu adalah salah satu untuk bukti ya, untuk membuktikan. Bahkan sekarang ini di Israel juga digali ya, digali oleh arkeolog dari seluruh dunia. Banyak sekali diketemukan. Termasuk salah satunya kemarin yang diketemukan adalah kerajaan Babel, ya itu seperti dinubuatkan ya. Nanti kalau kerajaan Babel sudah muncul, itu tanda-tanda akhir zaman itu salah satunya adalah kerajaan Babel datang, ya Babel sekarang yang menguasai dunia. Menurut saudara antikristus itu sudah lahir belum sekarang? Udah ada. Cuman saudara belum melihat, tapi tanda-tandanya sudah ada, ya sekarang ini. Contohnya MEE, ya moneter Eropa, itu salah satu contoh, ya menguasai ekonomi. Ya karena antikristus nanti akan menguasai ekonomi. Setelah semua dikuasai, lalu semua dibikinkan chip. Nah, sekarang salah satu sudah ada chip ya, di bank itu sekarang nggak perlu kita pakai buku tabungan, hanya pakai chip, udah muncul. Ya kalau saudara nabung di bank apa BCA dan sebagainya, nah di situ udah pakai chip cukup, ya nggak usah pakai buku tabungan. Oh, datanya sudah langsung keluar. Ini saudara, ya kalau kita sering baca, tahu, ya. Jadi
saudara sekalian, jelang akhir zaman ini, ya, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan kebudayaan-kebudayaan itu sangat mempengaruhi. Hari ini saudara sekalian, kenapa saya berbicara seperti itu? Kita akan belajar tentang anggur baru dan kirbat yang baru. Saudara tahu anggur itu adalah minuman sehari-harian, khas dari orang Yahudi. Salah satu contohnya mujizat di Kana. Waktu Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur. Nah, itu satu kehormatan. Kenapa diubah air menjadi air anggur? Kalau air sampai kehabisan air anggur itu orang Yahudi malu. Ya, apalagi kalau ada manten, pernikahan, waduh malu. Tidak ketulungan malunya. Nah, itu seperti itu. Maka itu mereka, ibunya Yesus berkata, ya itu belum waktunya. Tapi waktu mamahnya Tuhan Yesus berkata, mereka kehabisan air anggur. Nah, Yesus buat. Untung pelayan-pelayan yang menciduk air itu taat sama Tuhan Yesus, taat sama firman Tuhan. Ya, semua 12, ya, ada gentong itu isi semua air. Lalu pelayan itu suruh nyedok, setelah dicedok bawa kepada kepala perjamuan, lalu diicipin, kaget dia. Kenapa tuh anggur tadi tidak dari tadi dikeluarkan? Kenapa baru sekarang? Ternyata anggur itu lebih enak dari anggur yang pertama, saudara. Itu mujizat di Kana, air menjadi air anggur. Ya, dan mujizat itu sampai sekarang masih berlaku. Ya, asal saudara percaya kepada firman Tuhan. Iman timbul dari pembacaan dan pendengaran firman Kristus. Jadi kalau kita percaya, iman kita percaya sama firman Tuhan, mujizat masih terjadi. Banyak sekali mujizat-mujizat terjadi, ya, yang dialami. Saya sering mengalami mujizat dari Tuhan. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami orang-orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu semakin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur baru tidak dapat diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong kulit itu, ya, akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Puji Tuhan. Saya katakan tadi bahwa anggur adalah minuman khas. Jadi di mana-mana orang Yahudi itu, apalagi dalam perjalanan, mereka suka bawa kantong kulit terbuat dari kulit kambing atau kulit sapi. Biasanya ada tutupnya, ya. Lalu biasanya dibuka tutupnya, dipentet keluar airnya, air minum. Kalau enggak ya minum seperti air minum itu, kalau tentara-tentara pakai ada rangsel, ada air minum, ya itu biasa seperti itu, ya. Nah, saudara sekalian, kenapa Tuhan Yesus berbicara tentang anggur baru dan kirbat yang baru?
Kirbat itu adalah kantong kulit, ya, tempat menyimpan barang cair pada waktu itu. Ya. Di dalam Alkitab terjemahan baru, kata kirbat dipergunakan hanya dalam Perjanjian Lama, misalnya di dalam kitab Hakim-Hakim, Mazmur dan sebagainya. Sementara dalam Perjanjian Baru menggunakan kata kantong kulit. Ya, tadi kita sudah baca Matius 9 ayat 17 tadi. Ya, kalau sudah baca lagi Markus 2, 22, Lukas 3, 5, 37. Ya. Jadi di dalam kabar baik ini, apa namanya, KBBI ini lupa saya. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kirbat berarti pundi-pundi kulit, yaitu tempat menampung cairan yang terbuat dari kulit binatang yang kemudian disamak dan dijahit menjadi semacam kantung. Di dalam bahasa Ibrani dipergunakan kata not, sementara di dalam bahasa Yunani dipergunakan kata askos. Yaitu bahasa Latin, susah. Ibrani itu susah. Bahasa apalagi juga bahasa Yunani. Perlu belajar di kampus pun lama, kamusnya banyak, tapi susah untuk berkata-kata, untuk menulis itu. Kita tinggal artinya saja di dalam bahasa Indonesia biasa mencari seperti itu. Ya, jadi dikatakan seperti itu. Anggur yang baru biasanya dimasukkan ke dalam kirbat yang baru. Sebab fermentasi anggur yang baru menghasilkan karbon dioksida dan alkohol yang memberi tekanan yang kuat pada kirbat yang menampungnya. Nah, kirbat yang baru masih bersifat lentur dan dapat menahan tekanan gas dari anggur yang baru. Sementara kirbat yang lama telah menjadi kaku dan tak dapat menahan tekanan tersebut sehingga mudah terkoyak dan pecah. Ya, jadi kalau kirbat lama diisi air anggur yang baru, fermentasinya masih bisa pecah, mubasir. Orang sana bilang seperti itu. Ya, jadi kenapa Tuhan Yesus menggambarkan seperti ini? Kenapa Yesus memakai metafora anggur dan kirbat atau kantung kulit ini di dalam tadi Matius 9 ayat 14 sampai 17. Karena Tuhan Yesus ditanya oleh orang Farisi, oleh murid-murid Yohanes. Kenapa muridmu kok tidak berpuasa? Kami ini ada waktu bulan puasa, ya, ada puasa mingguan, puasa bulanan, ada puasa tahunan. Ya, orang Yahudi itu paling suka berpuasa. Itu orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu. Ya, puasa mereka dilihat supaya dilihat orang. Berdoa mereka supaya dilihat orang. Ya, saudara, kalau ada kesempatan saudara untuk tur ke Holy Land, ya, saudara bisa melihat nanti. Di tembok ratapan itu ada banyak sekali orang Yahudi. Kalau orang Yahudi yang pakai topi yang tinggi-tinggi itu berdoa, dilihatin saudara doanya sungguh-sungguh. Wah, dia ngetok-ngetok tembok dengan sungguh-sungguh. Wah, berteriak-teriak itu. Tapi kalau saudara tinggal pergi, berhenti dia doanya. Ya, itu kenapa Tuhan Yesus menegur mereka. Ya, supaya mereka dilihat, doanya dilihat orang. Maka Tuhan Yesus mengajarkan dalam hal berdoa. Kalau kamu berdoa, masuklah ke kamar. Kunci pintu. Tutup rapat-rapat, kamu berdoa kepada Bapa, maka Bapakmu yang di surga akan mendengar. Ya, itu diajarkan dalam doa Bapa kami. Jadi saudara, kenapa Tuhan Yesus menegur, ya, orang-orang seperti orang Farisi, orang Saduki, ya, seperti itu. Ya, tadi cerita tadi, ya. Maka di dalam Yesus memakai metafora anggur dan kirbat, ya, di kantong kulit itu, karena di situ ditulis dalam rangka menjawab tuduhan orang-orang Farisi terhadap para murid Yesus.
yang tidak berpuasa. Tradisi puasa yang dilakukan sebagai kewajiban oleh orang-orang Yahudi, bagaimana kirbat atau anggur yang lama. Dengan hadirnya Yesus Kristus, tradisi lama tersebut tidak lagi dapat menampung Injil yang membawa dan dihadirkan oleh Kristus. Injil di dalam teks-teks ini sebagaimana kekuatan yang memiliki daya desak dan daya tekan terhadap apapun yang lama dan usang. Ya. Dan Injil itu selalu membuat sesuatu menjadi baru. Maka dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi kalau saudara sudah percaya Yesus, melayani, hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara harus hidup yang baru. Tinggalkan yang lama. Ingat enggak kemarin kita baptis ada 11 orang atau 12 orang loh. Ya. Diselam, dikuburkan hal yang lama, manusia lama. Lalu muncul dari air, itu adalah manusia baru yang sudah harus hidup baru. Nah, bagaimana cara hidup baru? Belajar baca firman Tuhan. Seturut firman Tuhan. Ya, karena iman timbul dari pembacaan dan pendengaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Ya, baca saudara, alat-alat sudah canggih. Ya, HP isinya firman Tuhan. Wah, gampang sudah cari di situ mau cari apa, kamusnya apa, artinya apa. Sekarang canggih sekali di Alkitab itu ditulis di HP itu. Ya, maka itu ya saya masih kurang canggih karena HP saya masih HP biasa aja. Ya, untuk baca firman Tuhan aja. Ya, nggak tahu artinya. Saya mesti buka-buka kamus baru saya ngerti sebenarnya. Maka itu di sini ada banyak kamus perpustakaan supaya saudara membaca ya firman Tuhan. Puji Tuhan. Metafora anggur dan kirbat tadi ya digunakan untuk menunjukkan, tadi dikatakan menunjukkan relasi Injil dan kebudayaan atau yang kerap disebut sebagai kontekstualisasi apa? Kontekstualisasi. Susah. Ya, jadi kontekstual sebetulnya artinya kontekstual ya, kebudayaan waktu itu. Dan Yesus tidak pernah menentang kebudayaan. Ya. Yesus itu memberitakan firman Tuhan mulai dari mengutip perjanjian lama lalu diterjemahkan di dalam perjanjian baru. Itu pemberitaan Yesus waktu itu. Maka itu sekarang di negara Israel itu ada 3 aliran agama. Super ortodok, ortodok, dan mesianis. Nah, super ortodok itu orang tidak boleh nyebut nama Yesus. Apalagi anak-anak yang baru umur 12 tahun, 10 tahun, berani nyebut Tuhan Yesus dihukum. Enggak dikasih makan seminggu. Ya, enggak boleh nyebut, dihukum dia. Ya, maka itu kita mesti perlu berhati-hati. Ya. Itu ajaran mereka, itu super ortodok. Kalau yang ortodok masih mendingan, belajar pengetahuan boleh. Dan sekarang ada aliran yang baru namanya mesianis. Yaitu orang yang percaya kepada mesianis dari kata-kata Mesias. Mesias itu adalah juru selamat, ya, Kristus. Jadi mereka yang percaya Yesus, mereka disebut golongan mesianis. Saudara sekalian, di Israel itu bangsa seluruh dunia itu ada. Saudara mau cari bangsa apa aja ada di sana. Ngumpul di sana. Saya sendiri kurang tahu bagaimana mereka datang. Tapi termasuk bangsa termasuk yang orang kutub utara. Ya. Kutub utara itu kan hidupnya dingin di es, tapi di sana ada. Ya, jadi seluruh bangsa maka itu kalau saudara baca Kisah Para Rasul, di situ disebutkan bahwa bangsa-bangsa seluruh dunia sedang berkumpul di Yerusalem.
Dan 50 tahun sekali ada yang namanya pertemuan. 50 tahun sekali itu namanya tahun Yubel. Itu adalah pertemuan bangsa-bangsa, ahli-ahli Alkitab, ahli-ahli penafsir bertemu. Kalau ada sesuatu yang diketemukan, baik secara ilmiah, secara pengetahuan, ya nanti dibahas nanti di Yerusalem. Nah itu diketemukan, ya, dibahas nanti. Nah, baru itu nanti ditentukan. Termasuk salah satu saudara Alkitab. Alkitab ini saudara sekalian karena pertemuan 50 tahun yang lalu. Ya, diketemukan. Ada terjemahan baru, apalagi sekarang ada terjemahan sehari-hari, ada lagi terjemahan dari siapa itu, ada lagi Alkitab. Nah itu nanti ditentukan oleh gereja-gereja di seluruh dunia. Betul enggak, dites, diuji dan lain sebagainya, lalu baru diterapkan, disahkan. Itu proses termasuk Alkitab kita ini. Puji Tuhan. Nah tadi kembali ke dalam pembahasan kita. Metafora anggur dan kirbat ini sering digunakan untuk menunjukkan relasi antara Injil dan kebudayaan. Di satu sisi Injil selalu memperbarui kebudayaan, namun di sisi lain Injil juga membutuhkan kebudayaan untuk hadir secara efektif. Dengan demikian metafora ini bermanfaat bagi gereja-gereja di Indonesia untuk sungguh-sungguh menghadirkan Injil di tengah kebudayaan, ya, kebudayaan lokal yang ada di Nusantara. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa Yesus tidak serta-merta menolak kebudayaan atau tradisi apapun. Di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 39 dikatakan, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Ya, kalau saudara melihat anggur di Kana itu, anggur ada yang kira-kira 10 tahun, 20 tahun. Semakin tahunnya tua, sebotol mahal. Dolar harganya. Ya, ada yang $100. Biasa kita kebetulan kemarin waktu kita ke sana ada donatur dibeliin ya. Esther dibeliin sebotol anggur enak ya. Masih enak anggurnya belum begitu keras. Ya, kemarin Belgium sama Madalena pas ke sana, sekarang sudah tidak boleh bawa botol yang besar, bawanya botol mini segini. Itu anggur manis, saudara. Ya, diminum. Ya. Kalau di kita di Indonesia ini anggur cap orang tua, ya, anggur cap orang tua itu bikin mabuk. Ya, beras kencur cap orang tua. Ya, itu semua dari anggur sebetulnya. Proses difermentasi ya untuk kesehatan tubuh, tapi sering disalahgunakan ya. Itu. Puji Tuhan ya. Jadi jelas tadi metafora tadi, kenapa dikatakan seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu lebih baik. Di satu sisi ayat ini juga menunjukkan keengganan orang-orang Yahudi untuk menerima berita Injil karena mereka merasa tradisi lama mereka lebih baik. Namun di sisi lain Yesus juga ingin menghargai tradisi lama yang mungkin masih dianggap cocok untuk anggur yang tua. Singkatnya, Injil yang memperbarui itu sekaligus adalah Injil yang menghargai kirbat-kirbat kebudayaan. Salah satu faktor kenapa kekristenan pada waktu itu masuk Indonesia susah. Salah satu kebudayaan itu. Ya, kebudayaan tradisi itu lebih condong. Ya, kita lebih kuat. Maka itu kepercayaan tradisi-tradisi itu, maka Injil itu yang bawa kita adalah penjajah. Ya, saudara tahu yang bawa Injil adalah orang Belanda, orang Inggris.
Salah satu adalah pedagang dari Gujarat, ini salah satu juga. Maka itu susah ya untuk orang-orang bangsa kita Indonesia. Tapi percaya sekarang ditafsir di negara kita ini sudah cukup. Kalau dulu cuma 1%, 2%, nggak tahu sekarang. Mungkin 5%, mungkin 10%. Yang jelas saudara perlu berdoa supaya Injil terus diberitakan. Bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi. Mana ujung bumi itu? Apakah ujung bumi itu Papua? Dulu ditafsir para misionaris itu ujung bumi itu Papua. Ternyata di sebelah Papua sana masih ada Papua New Guinea. Saya punya teman dari Wonosobo. Ya, sampai sekarang masih giat memberitakan Injil. Saudara tahu pelayanan mereka luar biasa. Kenapa luar biasa? Dari pulau mereka itu kalau melayani tidak bisa naik kendaraan, tapi naik helikopter. Saudara tahu setiap pelayanan, pertemuan itu 2 minggu sekali untuk kebaktian di gunung-gunung. Saya nggak tahu pakai bahasa apa, yang jelas pokoknya hari ini, tanggal ini, jam ini kumpul di gunung ini. Mereka kumpul, baru diberitakan Injil ke suku-suku. Ini teman saya namanya Yulia, ini seorang perempuan, seorang sarjana tamatan dari Salatiga, UKSW, ya, Satya Wacana. Dia diberi beasiswa, suruh ngajar di UKSW, tidak mau karena dia terbeban suku-suku di Papua. Akhirnya dia ke Papua. Saudara, bahkan dia dapat seorang suaminya dari salah satu anak kepala suku Asmat. Ya, suku Asmat itu tapi sesama dosen di Cendrawasih, ya, mengajar di Universitas Cendrawasih sampai sekarang. Ya, anaknya mungkin udah gede-gede, dulu masih kecil-kecil. Ya, waktu itu terakhir bertemu karena dia orang tuanya ada di Wonosobo, ya, dan orang tuanya juga pernah ke sana. Ketemu saya cerita-cerita, sebetulnya mengundang saya untuk bisa main ke sana. Belum ada kesempatan, ya. Nanti kalau beri kesehatan, beri berkat, Tuhan izinkan mal kita apa-apa. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan, anggur baru dan kirbat yang baru. Semoga firman Tuhan pada siang hari ini berguna untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dikuduskanlah firman-Mu. Kuduskanlah orang yang mendengar firman Tuhan. Apa yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Apa yang ditabur akan mencapai sasaran dan tujuan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi sasaran bagi setiap orang yang mendengar, beriman dan percaya. Karena iman timbul dari pendengaran dan pembacaan firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Supaya firman ini menjadi hidup dan kami boleh Kau pakai sebagai saksi-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Jadilah berkat dimanapun saudara berada. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
syukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Amin. Engkau Allah kami yang begitu baik, Engkau Allah yang Amin. setia. Ya. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang Amin. sudah memanggil kami, memilih kami untuk kami boleh menjadi umat-Mu. Kami boleh menerima keselamatan dengan cuma-cuma karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga Allah yang akan terus menolong kami semua Tuhan. Sebagai umat milik-Mu Tuhan, untuk kami juga boleh menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu ya Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus sendiri akan terus tanamkan di dalam setiap hati kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, ada satu pengumuman saja saudara-saudara, yaitu untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah mengikuti baptisan air. Ada 11 orang yang lalu sudah dibaptis. Saudara akan meneruskan untuk masuk di kelas pemuridan, karena saudara akan diperlengkapi untuk saudara juga boleh mengikuti di dalam pelayanan. Namun kelas pemuridan ini juga terbuka buat Bapak Ibu saudara-saudara yang mau ya, yang mungkin mau ikut di kelas pemuridan ini. Ini akan dimulai pada bulan Agustus, bulan depan, di minggu pertama setelah ibadah yang kedua. Saya mendorong saudara-saudara untuk saudara juga bisa mengikuti di dalam kelas pemuridan ini. Jadi setelah ibadah yang kedua pada bulan Agustus. Yang lainnya seperti biasa, KKA berjalan seperti biasa, kaum wanita Selasa jam 12, kaum pria hari Rabu jam 6 sore. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati saudara semua. Adakah di antara saudara yang pagi hari ini, saat ini baru pertama kali hadir? Silakan angkat tangan, ada? Enggak ada. Puji nama Tuhan. Kita akan terus doakan. Iya, puji nama Tuhan. Baru pertama kali hadir. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati ya di bulan ini. Tuhan berkati kita semua. Mari saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita akan berdoa. Silakan yang bertugas. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami melalui pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman yang kami dengar. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberi buat pekerjaan-Mu karena ini adalah bagian dari ibadah kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang saat ini boleh memberi buat pekerjaan maupun yang belum dapat memberi. Di dalam nama Yesus Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Usaha mata pencarian mereka akan diberkati, pekerjaan mereka akan diberkati. Bahkan kalau ada keperluan dan kebutuhan tepat pada waktunya, Engkau akan nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Meskipun musuh di depanku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah-goyah
mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan saat ini. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, masalah dan pergumulan. Tahukah saudara bahwa saat ini Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, Dialah Allah yang jadi sumber kekuatan kita. Dialah Allah yang jadi sumber kemenangan kita. Dialah Allah yang sanggup untuk menolong di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Pandang kepada kebesaran Tuhan saat ini. Pandang kepada Allah kita yang dahsyat. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Ada mungkin di antara saudara yang saat ini sedang berada dalam pergumulan yang berat. Ada keperluan dan kebutuhan yang sedang mendesak. Mari pandang kepada Allah Yehova Jireh. Ada di antara saudara yang sakit saat ini. Katakan kuasa bilur Yesus sanggup menjamah dan menyembuhkan. Kalau ada di antara saudara yang sedang bergumul dengan masalah-masalah keluarga, Tuhan Yesus sanggup memulihkan saudara. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Amen. Syakarabaya darabaya takarabaya syandaramu. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia saudara. Mari tinggikan Dia saat ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ya Ramaya Syaraya Daramu. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Engkau Allah yang jadi sumber kekuatanku ya Tuhan. Engkau Allah yang jadi sumber kemenanganku. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Syikarabaya takarabaya syadaramu. Wirabaya takarabaya syadaramu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh memiliki Engkau Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami, tidak pernah sekali-kali membiarkan kami ya Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang sudah memilih kami, memanggil kami untuk menjadi umat kepunyaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga Allah yang menaruh isi hati-Mu, belas kasihan-Mu di dalam setiap hati kami. Untuk kami juga Tuhan boleh memberitakan akan kabar baik ini ya Tuhan. Kepada setiap jiwa-jiwa yang sedang terbelenggu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu saat ini Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini mereka boleh berada di dalam keadaan yang sehat. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu hari lepas hari. Terima kasih buat pertolongan-Mu tepat pada waktunya ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Kami percaya tidak ada satupun yang Engkau lewati mulai dari bangku yang paling depan sampai bangku yang paling belakang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang akan terus senantiasa menopang kami, memberkati seluruh jemaat dengan berlimpah-limpah. Keperluan dan kebutuhan mereka akan tercukupi karena Engkau Allah Yehova Jireh. Saudara-saudara kami yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Gabriel saat ini, kuasa Allah yang dahsyat Engkau nyatakan dalam kehidupan Gabriel. Memberikan hati yang baru, level yang baru ya Tuhan. Hati yang rusak diganti dengan hati yang baru. Saudara-saudara kami tidak bisa hadir karena keterbatasan secara fisik sakit. Kami berdoa buat Pak Diki dan juga Pak Theo dalam nama Yesus. Engkau Allah yang akan menjamah mereka Tuhan. Menghampiri mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus akan menghiburkan mereka ya Tuhan. Amin, amin Tuhan. Kami berdoa saat ini secara khusus buat Pak Joko yang saat ini Kau sudah tambahkan umur 1 tahun lagi. Terima kasih buat kasih setia-Mu, pemeliharaan-Mu ya Tuhan.
Tuhan Yesus, Engkau terus akan memimpin hamba-Mu ini. Engkau terus akan menopang. Engkau tahu isi hatinya, bahkan Tuhan Engkau tahu kerinduannya. Kami serahkan Pak Joko ke dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat yang sudah hadir, sebentar kami akan pulang. Kau jaga dan lindungi kami semua. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Tibakan kami semua sampai di rumah dengan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama menerima doa berkat, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama-sama. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu yang mengurapi engkau, memberkati engkau dan membimbing engkau memasuki minggu yang baru bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Imata hamba ya sikaralamu, umalah hamba taku, sikaralapaku. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau pada siang hari ini. Karena sudah beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, kita muliakan dalam satu nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah engkau berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing, mengurapi dan pimpin engkau sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita deklarasikan, Bapak Ibu, Jesus reign artinya Yesus yang memerintah. Mari katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jesus reign, Jesus reign, Jesus reign, Jesus reign, Jesus reign, Jesus reign, Jesus reign. Tuhan memberkati. Bab Dia hidup, ada hari